Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan. Tadi sudah disampaikan dan diperkenalkan secara singkat oleh Pak Agus. Terima kasih Pak, bersyukur kepada Tuhan. Pak Agus maupun juga majelis memberikan kesempatan buat saya untuk bisa melayani Tuhan di GKRI Sinam Jimbaran Bali. Kalau saya ingat-ingat terakhir saya ke Bali itu 9 tahun lalu Bapak Ibu. 9 tahun lalu. Ketika sebelum saya di wisuda, itu 9 tahun saya pergi ke Bali bersama dengan anak-anak pemuda. Waktu itu di sebuah gereja di Malang gitu ya. Jadi 9 tahun lalu dan tahun 2022 bersyukur saya diberikan kesempatan untuk sejenak melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kemarin, mulai dari kemarin sampai besok kami berada di Bali, bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi seperti diperkenalkan, nama saya adalah Yohanes. Saya melayani sudah 5 tahun di Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Sering ke Banyuwangi ternyata ya Pak ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau ke Surabaya, mampirlah ke Banyuwangi terlebih dahulu gitu ya. Biasanya saya lihat teman-teman saya SMA gitu ya. Biasanya kalau dari Surabaya ingin ke Bali, mampirnya di Banyuwangi dulu. Apa kok enggak langsung gitu ya. Katanya capek, nginep semalam dulu di Banyuwangi, setelah itu lanjut ke Bali untuk liburan. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Silakan kalau Bapak Ibu ke Banyuwangi boleh mampir. Baik, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul yaitu Dari Tuhan Datang Pertolongan. Mari kita membaca Mazmur 3. Mari kita melihat dan membaca dari Mazmur 3. Kalau sudah menemukan, saya mengajak setiap kita membaca 9 ayat ini secara bergantian. Saya mulai dulu ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ayat 9 sekali lagi kita baca sama-sama. Ayat 9, 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Baik, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan menampilkan gambar ini. Wah, kalau saya memberikan gambar ini langsung cerah ya matanya. Nah, kalau kita lihat dua nilai mata uang ini, yang atas adalah 10.000, yang bawah adalah 50.000. Kalau kita diberikan satu kesempatan untuk memilih salah satu dari dua nilai mata uang ini, kira-kira kita pilih yang mana Bapak Ibu? Pilih satu ya, pilih satu. 10.000 atau 50.000? 50.000. Wah, saya pun juga kalau diberikan kesempatan untuk pilih salah satu, saya pasti dengan cepat langsung akan memilih yang 50.000. Karena apa? Karena nilainya lebih besar daripada 10.000. Tapi saudara sekalian, ketika ada sebuah kisah, ada seorang anak itu
Saya pikir dia cukup dewasa, sudah mengerti nilai mata uang. Tapi anehnya seorang anak kecil ini ternyata diberikan kesempatan pilih yang 10.000 dibandingkan dengan 50.000. Nah, saudara sekalian, ketika itu ada seorang anak kecil yang memilih 10.000. Bagaimana ya ceritanya? Nah, saudara sekalian, satu kali ada seorang yang punya usaha potong rambut, pangkas rambut, ya. Satu kali ketika ada seorang pelanggan datang ke salonnya untuk potong rambut, bercakap-cakaplah mereka berdua. Lalu satu kali ada anak kecil yang pilih uang 10.000 itu. Lalu pemilik dari salon itu bilanglah kepada pelanggan dari salonnya tersebut, "Pak, kamu tahu tidak? Kamu lihat tidak anak kecil di depan itu? Anak itu kurang pinter loh, Pak." Pelanggannya lalu bilang, "Emang kenapa, Pak, kamu sebut anak itu kurang pintar?" "Iya, Pak. Setelah saya suruh dia pilih 10.000 atau 50.000, selalu anak itu pilihnya 10.000. Nah, Pak, berarti dia ini kurang pinter." "Oh, begitu ya. Oh, oke. Pelanggan tersebut percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh pemilik salon tersebut. Satu kali ketika pelanggan tersebut sudah selesai cukur rambut, sudah keramas, lalu dia keluar dari salon itu. Ternyata dia lihat anak tersebut. Panggillah anak itu, "Dek, sini. Kamu kelas berapa?" "Kelas 6 SD, Om." "Wah, ternyata kelas 6 SD. Oke, kalau kamu sudah kelas 6 SD, harusnya kamu tahu dong, 50.000 itu kan lebih besar daripada 10.000. Kamu tahu kan?" "Ya, Om, saya tahu." "Lalu mengapa kamu ambil yang 10.000? Harusnya kamu ambil 50.000 dong." Lalu anak kecil itu berkata, "Om, sini. Kalau dari 2 tahun lalu, dari pertama kali saya langsung pilih 50.000, saya cuma dapatnya sekali saja." Ya kan? "Tapi sejak 2 tahun lalu, karena saya pilih 10.000, maka saya dapatnya berkali-kali." Wah, saudara sekalian, sekarang yang kurang pinter siapa ini? Anak kecil ini atau pemilik salon tersebut? Wah, yang kurang pinter siapa? Yang pemilik salon. Dibodohi gitu ya, plot twist gitu ya. Kalau kita lihat film ini, endingnya itu tidak disangka-sangka gitu ya, plot twist. Nah, saudara sekalian, ada begitu banyak manusia atau di dalam pikiran kita dari awal, pasti anak ini memang kurang pinter. Mungkin anak ini tidak diajari oleh papa dan mamanya mata uang nilai yang mana yang lebih besar. Tapi saudara sekalian, kalau kita melihat, ternyata anak ini bukanlah kurang pinter, tetapi sangat pinter. Dengan kesempatan itu dia mendapatkan nilai yang jauh lebih besar daripada kalau dia sejak awal memilih uang 50.000 rupiah. Begitulah saudara sekalian ketika saya membaca Mazmur yang ketiga. Kalau kita membaca di dalam Mazmur yang ketiga, saya mendengar dan membaca ada begitu banyak orang yang berpendapat bahwa orang Kristen itu ngapain harus percaya kepada Tuhan. Lebih baik kamu itu percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu yang kelihatan. Kalau orang Kristen, Tuhanmu apa kelihatan? Apakah setiap kita ada yang pernah melihat Tuhan? Tidak kan? Nah, saudara sekalian, ada begitu banyak ya orang yang di luar kekristenan menganggap bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang kurang pintar. Kalau bahasa Surabaya itu adalah orang-orang yang goblok gitu ya. Kalau bahasanya dari kota saya gitu ya, orang-orang yang bodoh sekali, goblok sekali. Mengapa? Karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa ditemui secara langsung. Nah, saudara sekalian, apakah betul seperti itu? Ataukah pernahkah kita mendengar setiap orang-orang yang sudah tahu kita ini adalah orang Kristen,
menganggap bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang kurang pintar. Mengapa demikian? Karena masih percaya kepada Tuhan walaupun hidup kita penuh dengan begitu banyak masalah dan penderitaan. Saudara sekalian, saya punya begitu banyak masalah dan penderitaan. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu juga Bapak Pendeta Agus, pasti pun juga punya banyak sekali permasalahan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita dapat tetap menunjukkan iman dan setia kita kepada Tuhan? Dan hari inilah kita belajar dari seorang raja yang bernama Daud. Bagaimana nanti kita akan melihat latar belakang kehidupan Daud yang begitu luar biasa menderitanya. Tetapi di dalam Mazmur 3 ini, kita melihat bahwa ketika ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada Daud, Daud pun dapat memberi tetap kuat, dapat tetap menunjukkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Mazmur 3 ini, di dalam ayat pertama di situ sudah jelas dikatakan bahwa yang menulis Mazmur 3 ini adalah Raja Daud. Dalam rangka peristiwa apa Daud ini menulis Mazmur 3? Saudara, mari kita perhatikan ayat yang pertama. Di situ sudah jelas dikatakan bahwa Mazmur 3 ini ditulis ketika ia lari dari Absalom anaknya. Seorang raja, Raja Daud, menuliskan Mazmur 3 ini ketika dia mengalami sebuah peristiwa yang betul-betul tidak mengenakan hatinya. Yaitu ketika ia dikejar oleh Absalom. Absalom itu siapa? Absalom itu adalah anaknya sendiri yang ingin mengejar Daud untuk membunuh dia. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Mazmur 3 ini, Mazmur 3 ini ada ayat paralelnya. Peristiwa aslinya itu dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Kalau nanti di rumah Bapak Ibu bisa membaca kisah lengkapnya itu dicatat di dalam 2 Samuel pasal 15. Nah, saudara sekalian, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15, khususnya dicatat di dalam ayat yang ke-30, ternyata Daud itu ketika lari bukanlah di dalam keadaan yang mengenakkan. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa ketika Daud itu lari dari kejaran anaknya Absalom, Daud itu dikatakan ketika dia lari sampai di sebuah bukit yang namanya Bukit Zaitun, dia itu mendaki Bukit Zaitun itu dengan menangis. Saudara, di sini siapa yang pernah dikejar-kejar orang? Ada orang yang PDKT misalnya gitu ya. Aduh, kita enggak mau, kita lari gitu ya. Pernah? Kayaknya enggak pernah, kayaknya kita yang mengejar gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita bayangkan ini seorang raja loh. Seorang raja. Dia itu harus lari. Dia itu harus mendaki Bukit Zaitun itu sambil bercucuran air mata. Saudara sekalian, saya bayangkan raja itu sebetulnya dia ini adalah orang yang besar, orang yang berkuasa. Tetapi pada saat itu Alkitab mencatat bahwa dia sedang mendaki Bukit Zaitun dengan bercucuran air mata. Bahkan bukan cuma menangis saja, tetapi dikatakan di dalam ayat 30 itu kepalanya itu sambil diselubungi dengan kain. Menandakan apa? Menandakan kalau dia ini betul-betul malu. Kalau saja nanti ada orang-orang yang bertemu dengan dia, loh itu kan raja. Itu kan raja saya, Raja Daud. Daud tidak mau diketahui oleh orang lain. Karena itu dia menyelubungi kepalanya dengan kain supaya tidak dilihat orang. Bahkan saking terburu-burunya, di situ dikatakan bahwa Daud itu lari tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, saudara sekalian. Saya bayangkan kalau kita tergesa-gesa gitu ya, kita itu kan bisa lupa hal-hal yang kecil. Kalau kita misalnya keluar rumah, harusnya pakai apa?
pakai sandal atau pakai sepatu gitu ya. Tetapi pada saat itu saking menderitanya Daud, di situ dikatakan bahwa Daud itu lari tanpa menggunakan alas kaki, padahal dia adalah seorang raja. Saudara sekalian, betapa menyedihkan kondisi Daud pada masa tuanya. Pada saat itu ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom. Begitu banyak orang yang percaya bahwa saat itu Daud itu sudah berumur 60 tahun. Saya yakin di sini ada yang berumur 60 tahun ke atas ya. Siapa? Tidak ada ya? Wah, hebat, masih muda-muda ini ya. Mama saya sendiri. Wah, ini banyak orang muda ini, berarti ya masa depan gereja ini sangat cerah gitu ya. Nah, saudara sekalian, Daud pada saat itu sudah lansia. Sudah tua. Umurnya itu 60. Kalau di gereja saya GKT Banyuwangi itu sudah masuk komisi lansia, komisi usia bahagia gitu ya. Karena sudah tua-tua, sudah emak-emak, sudah engkong-engkong gitu ya. Tetapi pada saat itu dia harus lari dari kejaran anaknya sendiri. Nah, saudara sekalian, saya meyakini bahwa pada saat itu tidak mungkin terlintas di dalam pikiran Daud bahwa masa tuanya akan dihabiskan dengan lari dari Absalom anaknya. Bahkan pelarian Daud yang kedua ini dikatakan jauh lebih parah daripada pelariannya yang pertama. Saudara, Daud itu di dalam hidupnya pernah dikejar-kejar dan mau dibunuh sebanyak 2 kali. Yang kedua ini dikejar oleh Absalom. Yang pertama masih ingat dikejar oleh siapa? Dikejar oleh siapa? Saul. Tapi pada saat itu dia masih muda. Tapi sekarang sudah tua. Di dalam perkejaran yang kedua ini, penderitaannya itu double, saudara sekalian. Penderitaannya itu jauh lebih berat daripada ketika dia dikejar oleh Saul ketika masa mudanya dulu. Bagi kita sekalian, pernahkah kita mengalami penderitaan yang lebih berat daripada Daud? Apakah ketika hari ini engkau mengalami penderitaan, mengalami pergumulan hidup, mengalami persoalan yang berat, bagaimanakah respon setiap kita? Nah, saudara sekalian, Mazmur yang ketiga itu mencatat bahwa Daud ini tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita melihat ayat yang ke-2 dan 3. Di situ dikatakan begini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara sekalian, ada begitu banyak manusia yang menganggap bahwa Daud itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Bagi setiap kita, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah setiap kita ketika mengalami persoalan yang begitu berat, kita seakan-akan berpikir bahwa Tuhan, kamu ini di mana? Kamu itu di mana? Kok sepertinya saya tidak mengalami pertolongan Tuhan? Kok sepertinya Tuhan itu tidak peduli dengan saya? Kok sepertinya Tuhan itu tetap diam saja? Tidak sedikit pun memberikan pertolongan kepada saya. Pernahkah setiap kita mengalami hal demikian? Saudara sekalian, kalau belum pernah mengalami demikian, wah hebat, puji Tuhan gitu ya. Saya pernah, saudara sekalian. Tetapi Mazmur 3 ini memberikan kita sebuah pengajaran yang penting. Menolong setiap kita bahwa ternyata ada Tuhan yang tetap memberikan pertolongannya bagi setiap kita. Saudara sekalian, di dalam sebuah sejarah gereja, ada seorang bapak gereja itu yang bernama Martin Luther. Martin Luther pun juga sama, dikejar-kejar oleh banyak orang, padahal dia tidak bersalah. Dia justru menegakkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada saat itu gereja Katolik, dulu belum ada gereja Protestan ya, gereja Kristen itu namanya gereja Katolik. Ada begitu banyak orang-orang dari gereja Katolik
itu yang mengejar-ngejar dan hendak membunuh Martin Luther. Padahal Martin Luther menegakkan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan ajaran yang benar, bukan ajaran dari orang-orang gereja Katolik pada saat itu. Saudara sekalian, apakah Martin Luther meninggalkan Tuhan? Wah, ternyata tidak. Begitupun juga Raja Daud. Raja Daud pun ternyata tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya dia bisa bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan memberikan iman kepada Daud. Tuhan memberikan iman kepada Martin Luther supaya mereka semua dapat tetap kuat, dapat tetap menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan itu pun juga yang Tuhan lakukan kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara sekalian, apa buktinya? Selanjutnya ayat 4 dan ayat 5 dikatakan begini, Saudara. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara, coba perhatikan satu kata di situ. Melindungi. Kalimat yang pertama itu ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kata melindungi di sini, kalau saya bayangkan perisai itu bukan cuma melindungi. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, melindungi ini ternyata bukan cuma sekedar melindungi, tetapi mengelilingi, saudara sekalian. Jadi Daud itu ada di tengah. Daud itu berimajinasi bahwa Tuhan itu seperti perisai. Perisainya itu jumlahnya bukan cuma satu, tetapi banyak sehingga melindungi sekitar Daud. Pernahkah kita melihat film perang, saudara? Seorang tentara itu di tangan kanannya bawa senjata, pedang atau tombak, lalu di tangan kirinya bawa perisai. Pernahkah kita melihat seorang prajurit membawa sampai 2 perisai atau 3 perisai? Nggak pernah ya. Kecuali kalau ada yang tangannya 3 atau tangannya 4 gitu ya. Karena tangannya 2, satu pegang pedang, satu lagi pegang perisai. Perisai itu hanya bisa melindungi dari depan. Tetapi kalau diserang musuh dari kanan, dari kiri atau dari belakang, apakah perisai itu bisa melindungi? Wah, enggak bisa, saudara. Kalau dari depan baru bisa. Tetapi kalau dari posisi yang lain, prajurit itu tidak terlindungi karena dia hanya membawa satu perisai. Tetapi di dalam ayat yang keempat ini dikatakan bahwa Tuhan itu seperti perisai yang mengelilingi aku. Jadi dari sudut manapun serangannya, Daud ini tetap percaya bahwa ada Tuhan yang mengelilingi dia, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan bagi dia. Nah, saudara, kalau saya memberikan gambar ini, dari 4 hewan ini, ada singa, ada harimau, lalu di sini ada serigala, lalu di sini ada banteng. Dari 4 gambar ini kira-kira temukan persamaannya. Nah, ayo. Ada singa, harimau, serigala, banteng. Kira-kira persamaannya apa? Ayo. Tebak gambar ini. Persamaannya apa? Sebutkan satu saja. Predator, betul ya. Jangan bilang semuanya kakinya 4 gitu ya. Ya sama. Kakinya 4 ya betul sih. Cuma yang lebih tepat itu adalah predator. Artinya hewan yang ganas, hewan yang buas. Saudara, kalau kita ketemu dengan salah satu hewan tersebut, apa yang kita lakukan? Lari. Atau pura-pura mati gitu ya. Aduh, kalau lari
ya sudah pasti kalah gitu ya. Gimana ya? Aduh, sudahlah pura-pura mati gitu ya. Dengan harapan supaya mereka tidak jadi menerkam kita gitu ya. Nah saudara sekalian, kita lari. Naluri kita, insting kita adalah lari. Atau kalau ada pohon, langsung panjat pohon. Tapi ternyata harimau bisa loh panjat pohon gitu ya. Nah saudara sekalian, kalau kita ketemu salah satu dari hewan ini, takut. Tetapi saudara sekalian, saya pernah satu kali ingat di dalam satu momen kehidupan saya pernah bertemu dengan 4 hewan ini dan saya tidak takut. Kok bisa? Gimana yo caranya? Ketemu langsung loh. Tidak dikurung hewannya, bebas. Tapi saya tidak takut. Kalau di TV ya tidak takut ya. Ini ketemu langsung. Taman safari, betul. Nah saudara sekalian, ketika saya ingat dengan 2 adik saya, semuanya laki-laki, ketemu dengan semua hewan ini. Tapi kita malah ketawa-ketawa. Kita malah goda-godain gitu ya. Di kaca mobil itu di ini ya, di apa ini ya, bahasa Indonesianya apa ini ya, ditotok-totok ini ya, ya itulah tahu gitu ya. Nah saudara sekalian, mengapa kita tidak takut? Mengapa kita malah ketawa-ketawa? Mengapa justru saya dengan 2 adik saya justru malah balik godain hewan-hewan ini? Kenapa? Ya di mobil, karena terlindungi. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita ini banyak sekali loh bahaya di sekeliling kita. Tetapi kalau ada Tuhan yang melindungi kita, maka kita percaya ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Seperti sebuah mobil, kalau ada di dalam mobil tersebut, pasti akan terlindungi. Walaupun ada begitu banyak bahaya di sekitar, tetapi karena ada di sebuah mobil, maka kita percaya bahwa mobil tersebut bisa melindungi saya. Saudara sekalian, itulah yang dirasakan oleh Daud. Pada saat itu Daud itu ada di dalam sebuah penderitaan yang begitu berat. Tetapi mengapa dia bisa berkata ayat 4 dan ayat 5? Karena Daud percaya ada Tuhan yang datang memberikan pertolongan bagi dia. Satu lagi saudara sekalian, buktinya ada di dalam ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saya ulangi kalimat yang pertama. Aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara, kalau kita jadi Daud, bisa tidur atau enggak? Kalau ada yang menjawab bisa, mungkin tidurnya itu karena pasrah. Ya sudah wis, daripada saya lari, ya mati. Saya sekarang tidur, ya mati, ya sudah tidur saja gitu ya, daripada capek gitu ya. Nah, saudara sekalian, apakah Daud merasakan seperti itu? Tidurnya karena pasrah? Enggak. Dia itu bisa tidur, dia itu bisa berbaring karena dia percaya Tuhan memberikan perlindungan. Saudara, siapa di sini kalau yang ada masalah enggak bisa tidur? Besok harus bayar uang sekolah anak gitu misalnya gitu ya. Aduh, kalau anak enggak bayar uang sekolah, enggak bisa ikut ujian gitu misalnya gitu ya. Lalu malamnya kita enggak bisa tidur. Pernah mengalami demikian? Mungkin pernah ya. Saya punya jemaat di gereja di Banyuwangi itu. Orangnya ini memang insomnia. Enggak ada masalah, juga enggak bisa tidur gitu ya. Kalau tidur itu jam
1, jam 2, lalu jam 6 pagi sudah bangun gitu ya. Berarti tidurnya cuma ya 4 jam atau 5 jam gitu ya. Saya tanya, Bu, emang mikirnya apa? Kok enggak bisa tidur? Ya enggak ada masalah. Memang sejak dari mudanya dia insomnia gitu ya. Sulit tidur. Kalau jam 11 malam, jam 12 malam itu walaupun capek, enggak bisa tidur. Nanti kalau sudah jam 1 atau jam 2 baru bisa tidur. Lalu pagi-pagi harus bangun untuk siap-siap bekerja. Nah, saudara sekalian, ternyata tidur itu adalah berkat Tuhan loh. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun masalahnya belum selesai, ternyata itu adalah berkat dari Tuhan. Saudara sekalian, Mazmur 3 ini mengajarkan setiap kita. Bagaimana setiap kita ini, walaupun adalah umat Tuhan, walaupun ada anak Tuhan, ternyata hidup kita tidak otomatis begitu lancar. Tidak. Tetapi mengapa kita tetap percaya? Karena ada pertolongan Tuhan yang disediakan bagi setiap kita. Saudara sekalian, ada sebuah rumah makan itu, pemiliknya itu cerita atau sharing gitu ya di gereja. Doakan gitu ya. Bulan depan saya akan buka restoran, rumah makan gitu ya. Wah, nanti kalau syukuran pembukaan restoran, saya akan undang jemaat-jemaat gereja supaya bisa mendoakan usaha saya. Wah, saudara sekalian, itu sebelum pandemi, ketika awal tahun 2020. Tetapi saudara sekalian, pada bulan Maret tahun 2020, itu kan awal pandemi kan, masih boleh buka. Ternyata bulan-bulan berikutnya, rumah makan tersebut sudah bayar sewa, alat-alat sudah dibeli semua, ada meja yang bagus, ada kursi yang bagus, ada dekorasi rumah makan yang begitu bagus di restoran tersebut. Tetapi selama 2 tahun tidak pernah buka. Karena apa? Karena memang dilarang. Nah, saudara sekalian, pernahkah kita mempunyai sebuah rencana? Kita menyusun rencana ini dan kita meyakini pasti ini berhasil. Tetapi kalau tanpa pertolongan Tuhan, maka semuanya itu sia-sia. Saudara sekalian, dari Tuhan datang pertolongan. Mazmur 3 melalui peristiwa dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Marilah kita tetap percaya. Kita boleh mempunyai rencana-rencana. Kita boleh mempunyai rancangan-rancangan di dalam hidup kita. Tetapi ingatlah bahwa segala pertolongan itu adalah dari Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan. Mari kita berdoa.